Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Matius 7 Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian. Amin. Terima kasih Ibu Nirlena. Silakan Ibu Roslina Baban. Shalom Mbak Naomi, terima kasih. Shalom Pastor Paul, Bu Ana, dan ibu-ibu, bapak-ibu sekalian yang hadir pada embun pagi di Zoom maupun di YouTube. Pagi ini saya ingin menyoroti dalam renungan ini perihal tentang mendengar. Dalam ayat ini dikatakan bahwa mendengar itu adalah sebuah pondasi untuk membangun sebuah bangunan, yaitu bangunan iman kita sebagai orang Kristen. Telinga kita hendaknya kita berikan kepada pendengaran apa maksudnya Bapak Ibu? Pendengaran itu untuk mendengar logos firman Tuhan, bukan untuk mendengar perkataan-perkataan yang di luar kebenaran, begitu maksudnya. Saya ingin mengulangi Matius 7 ini yang menyatakan bahwa mendengar itu, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan Tuhan maksudnya, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sama seperti kita ya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini, kita membangun sebuah kehidupan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing. Kita mempunyai rumah tangga, punya anak, keturunan, anak, cucu, menantu ya. Kita pun ingin selalu didengar, itu hakikat dari daging manusia, itu ingin selalu didengar dan lebih sulit untuk mendengar orang. Entah itu mendengar guru, entah itu mendengar orang tua, atau untuk mendengarkan seorang pimpinan dalam sebuah pekerjaan. Itu ada sebuah kedagingan. Di sini Tuhan bermaksud bahwa untuk mendengar itu kita perlu mendrive pikiran dan hati kita dengan dagingkah atau dengan roh. Ini perkataan mendengar ini saya ambil dari teks aslinya dari bahasa Yunani. Saya masih kurang paham tentang bahasa Yunani, tetapi mendengar ini disebutkan bahwa aktivitas mendengar ini sangat penting dan bersifat fundamental untuk membangun iman kepada Kristus. Sama dengan halnya dalam ayat 26 tadi, sama halnya seperti membangun sebuah rumah.
kita pernah ya, rata-rata kita mungkin pernah ya bermain di TV pantai ya Bapak Ibu, setiap mungkin liburan ya bersama anak-anak. Kita sering membangun rumah-rumahan pasir atau gunung-gunungan pasir. Nah, ketika ombak pantai itu menepi, rumah itu yang kita bangun itu langsung rata dengan tanah ya. Mungkin demikianlah, mungkin kira-kira yang disampaikan oleh penulis di sini, yaitu Matius, bahwa orang yang tidak mendengar perkataan Tuhan dalam membangun sebuah bangunan, entah itu bangunan rumah pun, rumah kalau di atas pasir dibangun akan roboh. Demikian apalagi iman kita, kalau kita tidak membangunnya di atas firman Tuhan. Saya juga ingin mengatakan bahwa dalam iman kekristenan kita yang saat ini sering kita dengar perdebatan dari Tritunggal, saya mau mengatakan kalau Tritunggal kita itu mendengar, memperhatikan, dan melakukan. Sebab Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan, berbahagialah orang yang memperhatikan. Banyak ayat yang saya ambil dari sini yang mendukung dari pengertian mendengar di sini, bahwa mendengar mengandung pengertian bahwa itu juga sebuah peringatan bahwa ketika kita tidak mendengar dan tidak memperhatikan nasihat dan perintah Tuhan, akan ada resiko yang fatal, kerusakan yang permanen dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan jasmani ya, juga dalam kehidupan spiritual dan mental kita, bahkan kerusakan jiwa jika orang tidak mau mendengar. Karena hidup kita tidak dibangun dengan kedagingan saja, tidak dibangun dengan materi saja, tetapi yang terutama yang membuat kokoh hidup kita adalah dibangun di dalam perkataan firman. Orang yang enggan mendengar firman diumpamakan Yesus sebagai orang yang bodoh, karena dianggap membangun di atas sebuah dasar yang tidak kokoh, yaitu pasir. Sebab pasir itu merupakan sebuah pondasi yang rapuh, yang mudah bergerak dan rentan jika pondasi itu tidak dibangun di atas yang kokoh. Atau di sini Tuhan menyatakan orang yang membangun di atas batu, ketika angin pun datang, badai pun datang, tidak akan rubuh. Itu juga nasib kita sebagai orang yang menyatakan kita beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kita tidak mau mendengar, tidak mau melakukan perintahnya, nasihatnya, petunjuknya. Sering ya saya juga melihat ada contoh di dekat saya itu. Dia seorang aktivis di gereja ya, dia sering mengikuti kegiatan-kegiatan. Tetapi dalam pergaulan itu dia kurang mau bersosialisasi dan tidak mau mendengar. Artinya dia ingin hidup independen. Dalam hidup independen secara pribadi pun kita, saya tidak butuh orang lain. Ternyata tidak demikian, dan di hari-hari tertentu, saat-saat tertentu kita sangat membutuhkan orang lain. Kita butuh nasihat orang lain. Kita butuh masukan dari orang lain. Dan ternyata enggan dari mendengar itu adalah sebuah dari indikasi itu adalah sebuah kesombongan, tinggi hati dan percaya diri yang tidak wajar. Itu yang dikatakan penulis di sini, bahwa kesombongan yang tidak wajar ini sudah tidak butuh orang lain, apalagi Tuhan. Wujud dari iman kita, kebutuhan kita akan mendengar ini. Itu nyata dari sikap kita, dari pergaulan kita sehari-hari dengan sesama. Banyak orang yang ingin selalu didengar dan ingin perkataannya yang selalu benar. Ini salah satu, itu tidak terlepas dari masa lalunya mungkin ya. Kurang didengar dan ingin mendengar dan ingin hanya didengar, dan responnya pun tidak baik. Ketika dia tidak dengar omongannya, dia merasa tertolak. Tetapi ternyata orang yang mau mendengar itu adalah juga indikasi dari orang yang rendah hati dan lemah lembut. Dan orang yang seperti itu biasanya juga orang yang mudah diajar. Dan suka mendengar didikan itu adalah tidak menolak didikan, dan kecenderungan hatinya adalah kebaikan, dan orang itu pasti akan berakal budi dan serta memiliki hikmat dan bijaksana.
Karena lewat pendengaran kita bisa menjadi pandai. Lewat pendengaran kita bisa menjadi terlindung dari celaka yang diperingati, entah itu orang tua yang memperingati, entah itu keluarga, bahkan firman Tuhan sendiri. Di sana banyak ditulis peringatan-peringatan. Jika kita tidak mendengarnya, kita tentu dalam bahaya dan malapetaka. Sebagaimana rumah yang roboh itu tidak dapat diperbaiki lagi. Jangan sampai kita ada di dalam kondisi seperti itu. Mendengar ini adalah satu yang sangat fundamental dalam kehidupan beriman kita. Mendengar adalah wujud rasa syukur juga. Ibrani berkata bahwa rasa syukur menerima dengan hati terbuka pada pengetahuan kebenaran. Dan rasa takut hormat juga, sebagaimana layaknya ibadah yang murni. Ternyata mendengar ini adalah ibadah yang murni kepada Tuhan. Dan mendengar itu hidupnya bagai bangunan kokoh yang pondasinya tertanam dalam firman kebenaran. Bahkan Allah menyebut dia ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani berkata, kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu orang yang berada dalam kebenaran. Itu kebenaran firman Tuhan yang dilakukan dan diperhatikan. Sebaliknya juga Bapak Ibu, saya di sini hanya ingin menceritakan firman Tuhannya. Saya tidak begitu pandai untuk mengembangkan perkataan-perkataan saya sendiri. Tetapi saya ada rasa khawatir bahwa sebenarnya orang yang tidak mau mendengar ini banyak celaka yang sedang mengintai dia. Dan memang orang yang tidak mau mendengar ini juga selalu memalingkan telinganya dari kebenaran, sehingga hatinya serong. Dan dalam hidupnya dia biasanya orang yang tidak setia. Dia tidak tentram karena dalam hatinya hanya ada kemauannya, bukan kemauan Tuhan atau nasihat yang bisa membawa dia kepada jalan yang lurus. Orang yang tidak mau mendengar juga adalah seorang yang congkak, susah diajar, sekalipun ingin diajar tapi tidak pernah mengenal kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 7 berkata seperti itu, bahwa hal buruk pun pernah terjadi dalam peristiwa pemberontakan Korah dalam perjanjian lama, ketika dia tidak mau mendengar nasihat Musa sebagai seorang pimpinannya, bahwa pada saat itu berujung kepada maut. Itulah melanda kaum Korah sehingga meninggal 14.700 orang. Banyak yang mati karena pemberontakan, karena tidak mau mendengar, karena ada di sana ada iri hati dan dengki kepada pimpinan, pada seorang Musa yang diutus Tuhan untuk memimpin mereka. Tetapi ada di antara mereka yang sombong. Mungkin mereka merasa bahwa Musa ini saya layak. Dalam percakapan di sini di dalam Bilangan 16 ayat 8 sampai 50 ini. Di situ saya membacanya bahwa pemberontakan Korah ini didasari oleh ada iri hati, ada keserakahan, bahwa dia merasa lebih dari Musa, dia bisa memimpin. Dia juga merasa saya juga umat yang dipilih dan umat yang kudus. Itu sangat berbahaya juga dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berkomunitas, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita ingin selalu didengarkan. Padahal ketika kita pun diberi tempat, ketika kita pun diberi kesempatan, belum tentu juga kita sebaik orang yang lebih kompeten dari kita. Di sini yang perlu diperbaiki. Mungkin karakter kita, mungkin juga pikiran kita itu harus disetir oleh kebenaran itu sendiri, sehingga dalam bersikap, dalam berbuat, kita dijauhkan dari namanya iri hati, pemberontakan yang mengakibatkan banyak percideraan, bahkan banyak celaka yang mengancam kehidupan kita, baik komunitas maupun dalam kehidupan pribadi kita. Kita kalau sudah melawan di dalam satu komunitas, kita pun susah untuk diterima oleh yang lain. Kita bisa menjadi merasa minder, atau kita bisa menjadi pemberontak seperti Korah ini. Tidak ada lagi hati yang tulus ingin membangun dalam satu komunitas. Kita hanya sebagai pengacau, hanya ingin
meramai-ramaikan saja tetapi tidak memberi manfaat dalam satu komunitas. Ini sangat berbahaya karena kita setiap hari sering berinteraksi dalam komunitas kita ini, dalam percakapan kita, dalam memberi pendapat, saling selisih pendapat, itu kelihatan sikap-sikap yang tidak baik. Menjadi sebuah ajang aku mengakukan diri pendapat saya harus terima, pendapat saya lebih terima. Sebaiknya kita dihindarkan dari sikap-sikap seperti itu. Tetapi kita memang harus mengalami prosesnya. Ketika kita harus berkumpul dalam satu komunitas, kita harus digesek satu dengan yang lain. Tapi yang penting kita belajar. Timotius menasihatkan kepada kita supaya kita mau diajar. Apa tujuan firman Tuhan itu? Adalah untuk mau diajar, dididik, dan diperbaiki kelakuan. Jika kita setiap hari berkumpul, tapi ketika ada gesekan, kita tidak ada perubahan, tidak ada manfaat, ya Bapak Ibu. Kita akan menjadi seorang pecundang, ya, yang akhir-akhirnya nanti pun kita akan menunjukkan identitas dan kualitas kita sendiri. Dan yang paling berbahaya bahwa komunitas ini bisa rusak, ya, oleh orang-orang yang berpikiran yang tidak lurus itu, karena hati mereka itu memang didorong oleh sebuah hawa nafsu, keinginan daging yang membuat semuanya menjadi kacau. Tetapi Yesus menjamin, Bapak Ibu, bagi setiap orang yang mau mendengar, dia menjamin sebuah kebahagiaan. Lukas 11 ayat 28. Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi kita sudah mendengarkan di sini. Semua saya ambil dari Alkitab, bahwa akibat dari tidak mendengar ada risiko yang sedang menunggu jika kita tidak bertobat. Lebih baik seperti orang-orang yang ateis itu, ya Bapak Ibu, tidak tahu kebenaran, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, daripada kita yang sudah mengaku anak-anak Allah, sudah tahu firman Tuhan, tapi sulit untuk melakukannya, bahkan kita sengaja tidak mau mendengarkan. Orang yang mau mendengarkan adalah orang-orang yang beruntung. Dan itu ternyata bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Bukti cinta kasih kita kepada firman kebenaran itu. Memang hatinya ingin selalu ada dalam kebenaran. Kelemah lembutan yang di sini seperti yang dimiliki oleh Musa itu bukan suatu kelemah lembutan yang dibuat-buat, ya. Memang dia memiliki hati dan kualitas yang luar biasa, ya. Dan orang yang baik pun sering dibenci dan diiri oleh orang memang yang hatinya tidak baik. Sehingga terjadi seperti itu, pemberontakan, melawan, dan kritik-kritik yang tidak membangunnya. Kritik ini pun kan perlu dicermati, apa kritik itu sebenarnya kritik untuk membangun. Itu kan didrive oleh hati yang penuh kedagingan, ingin memaksakan kehendak sendiri. Supaya orang itu begini. Saya kadang miris mendengar percakapan seperti itu. Kalau ada masalah, terutama di komunitas, ada orang yang ingin supaya gitu, tujuannya dia mengkritik itu supaya ini dapat dihukum. Tuhan bilang jangan menghakimi. Dari mana kita tahu menghakimi? Bahwa dia punya nafsu, keinginan untuk membuat orang itu, supaya orang itu celaka, supaya orang itu mendapat malu, supaya orang itu kan sudah kelihatan jelas bahwa itu didrive oleh sebuah hati yang penuh hawa nafsu, amarah, kebencian, dan kedengkian. Dan kita tidak tahu apa motivasinya. Sebenarnya belum tentu juga dia sebenarnya ingin menjatuhkan orang itu, tetapi itulah yang dikatakan firman bahwa kita dikendalikan oleh daging atau roh. Itulah kekuatan dari mendengar itu, bahwa mendengar itu bagian dari fondasi yang membangun iman kita, dan juga yang membangun karakter kita, juga yang membangun kehidupan kita dalam bersosial. Di situ akan tampak bagaimana hubungan kita dengan manusia, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Tidak sulit, ya Bapak Ibu, tidak jauh-jauh. Saya mencintai Tuhan, tapi bagaimana kita mencintai Tuhan? Hubungan kita, perkataan kita terhadap sesama, kalau selalu ingin menyakiti, ingin menyerang, itu sudah jelas orang tidak mencintai Tuhan. Apapun yang dia katakan itu juga bukan mencintai Tuhan, apalagi mencintai firman.
tapi dia sesungguhnya mencintai dirinya sendiri. Saya di sini tidak mengkritik siapa, saya hanya ingin mengkritik kita semua. Dalam kehidupan komunitas kita itu, kita harus ada gesekan karena kita bertemu satu dengan yang lain. Ini belum bertemu muka dengan muka ya Bapak Ibu. Kita masih lewat dunia maya lah, saya katakan ini, lewat online. Di sana tapi sudah tampak karakter kita. Entah Bapak Ibu setuju ya, karakter kita itu juga tidak harus dari bertemu muka, bertemu fisik. Dari perkataan kita, tulisan-tulisan kita, kelihatan bahwa kita memang punya hati seperti ini, punya karakter seperti ini. Itu tidak dapat dipungkiri. Saya sendiri pun punya banyak kekurangan, saya pun tidak mau membela diri. Kalau saya dikritik, ya saya memang salah. Begitu kalau ingin berkomunitas. Demikian arti dari mendengar yang ingin saya sampaikan pada kita pada hari ini, bahwa mendengar itu lebih baik daripada didengarkan ya. Mendengar juga sebagai telinga seorang murid, dikatakannya saya bahwa Tuhan memberi aku telinga seorang murid dan lidah seorang murid. Artinya apa? Kalau kita memiliki telinga seorang murid, kita banyak mendengar, lebih baik banyak mendengar. Kita pun sedari waktu sekolah minggu kan sering kita didoakan oleh oma, opa, bapak, ibu kita. Tuhan berilah kepada anakku, anak-anak kami telinga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan itu ya. Dari kecil kita sudah didoakan seperti itu. Karena apa? Memang sulit untuk mendengar. Orang lebih suka untuk didengar. Dan juga lidah seorang murid, artinya di sini hanya untuk memperkatakan yang baik, untuk menghibur orang yang letih lesu. Seperti yang dituliskan Yesaya dalam ayat 4, Yesaya 50. Memberi semangat baru kepada orang yang lemah dan letih lesu. Dan mempertajam pendengaran untuk mendengar semua sebagai seorang murid. Dan Tuhan membuka telinga. Ternyata untuk mendengar pun juga memang bukan kuasa kita ya, tetapi itu kuasa dari Tuhan. Bahwa ketika Tuhan membuka telinga kita, di situ akan nampak perubahan karakter kita juga. Mau mendengar, mau diajar, mau dididik untuk hidup kepada hidup yang benar. Kecenderungan hati kita pun bukan kecenderungan untuk berbuat hal-hal yang negatif, tetapi memang ingin selalu membangun kehidupan itu di atas cinta kasih, di atas kebenaran. Dan lidah seorang murid ini indikasinya juga tidak suka mengungkit-ungkit ya, tidak berpaling ke belakang. Ini yang saya tangkap di ayat 5 ini, bahwa membuka telinga dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang, tidak suka mengungkit-ungkit kesalahan orang. Demikianlah ajaibnya mendengar itu. Tuhan pun selalu memperingatkan dan memberi hadiah. Di Wahyu dikatakan bahwa orang yang mau mendengar itu juga Tuhan sediakan mahkota kemuliaan. Mereka akan diberikan nama, bertuliskan nama di atas batu putih. Kira-kira demikian bunyinya, bahwa orang yang mendengarkan itu akhirnya nanti akan menang bersama dengan Kristus di dalam kerajaan yang akan datang. Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan pagi ini, semoga bermanfaat. Ini tidak membidik siapapun, tetapi saya hanya ada rasa khawatir ingin saya di dalam komunitas kita ini, marilah saling dewasa. Hari ini besok masalah cuman karena omongan sedikit kadang kayak pecah gitu ya. Perkataan yang sudah orang tua pun kadang kebablasan ngomongnya yang tidak enak didengar. Biar komunitas kita ini menjadi komunitas yang sehat dan komunitas yang semakin dewasa. Orang pun akan tertarik untuk datang bergabung dengan kita untuk membangun tubuh Kristus. Demikian renungan singkat ini saya tulis, saya buat, kiranya bisa memberkati setiap kita yang mendengar, baik yang di Zoom maupun yang ada di YouTube. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.